Selamat datang di channel Motivasi Sehat. Halo sahabat YouTubers, kali ini Motivasi Sehat akan mengupas tuntas tentang suksesnya seseorang. Bagaimana kelanjutannya tentang suksesnya seseorang? Sebelum melanjutkan kupasannya, baiknya jika kalian mau menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan pertama. Sahabat Motivasi Sehat, pada episode berikut, kami akan mencoba mengupas tentang profil Eka Cipta Wijaya. Eka Cipta Wijaya adalah pengusaha dan konglomerat asal Indonesia. Beliau dikenal sebagai pendiri Sinarmas, sebuah brand dari perusahaan yang bergerak melalui 7 pilar bisnis: pulp dan kertas, agribisnis dan pangan, layanan keuangan, pengembang dan real estate, telekomunikasi, energi dan infrastruktur, serta layanan kesehatan. Sepanjang umurnya, Eka Cipta Wijaya dikenal karena keuletannya dalam menjalankan bisnis. Pada 2018 lalu, Eka Cipta Wijaya menduduki peringkat kedua sebagai orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia pada tahun 2018 dengan kekayaan mencapai US$13,9 miliar. Eka Cipta Wijaya tutup usia pada Sabtu, 26 Januari 2019 silam pada usia 97 tahun. Kepergian beliau meninggalkan kesedihan mendalam bagi para keluarga Sinarmas. Eka Cipta Wijaya, Owe Ek Chong Hong, merupakan seorang imigran asal Guangzhou, Tiongkok. Beliau terlahir dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Karena ingin mengubah hidup keluarganya, Eka Cipta Wijaya muda memutuskan ikut ayahnya merantau dari Tiongkok ke Makassar pada tahun 1938. Saat itu, usia Eka masih 9 tahun. Di usia sekecil itu, beliau ikut berlayar mengarungi lautan bebas menyusul ayahnya yang sudah lebih dulu di Makassar. Bersama sang ibu, Eka Cipta Wijaya kecil berlayar selama 7 hari 7 malam. Lantaran miskin, kami hanya bisa tidur di tempat paling buruk di kapal, di bawah kelas D. Ada uang $5, tetapi tak bisa dibelanjakan. Karena untuk ke Indonesia saja kami masih berutang $150 pada rentenir, kenang Eka Cipta Wijaya. Setibanya di Makassar, Eka bersama orang tuanya tinggal di sebuah rumah yang dindingnya terbuat dari bambu, gedhek, dan atapnya dari daun rumbia. Untuk bertahan hidup, sang ayah membangun usaha kecil-kecilan berupa toko sederhana. Eka membantu ayahnya berjualan. Strategi berjualan Eka kecil cukup unik pada masanya, yaitu menjajakan barang dagangan dengan metode jemput bola ke rumah-rumah konsumen. Eka tidak mau hanya ikut menjaga toko. Eka Cipta Wijaya muda berjualan berkeliling kota Makassar dengan mengendarai sepeda. Ia menjajakan permen, biskuit, serta aneka barang dagangan toko ayahnya dari pintu ke pintu. Ini adalah awal mula karir bisnis sang founding father Sinarmas. Keuletan, kerja keras, dan ketekunan Eka Cipta Wijaya muda membuahkan hasil. Tabungan yang dikumpulkannya dari hasil berjualan dapat membantu merenovasi rumah orang tuanya. Hingga pada akhirnya Eka Cipta Wijaya muda bisa membeli becak untuk membawa barang dagangannya. Setelah sempat membuka toko kelontong grosir pada tahun 1949, Eka Cipta Wijaya memulai bisnis besar seperti kopra, kelapa sawit, dan kertas. Gagal menjalani bisnis kopra tak mematahkan semangat Eka Cipta Wijaya dalam mengepakkan sayap bisnis. Di Surabaya, CV Sinarmas diresmikan dan disusul dengan pembangunan pabrik minyak goreng serta pabrik kertas dan bubur kertas. Setelah sukses dengan bisnis kertas dan sawit, Sinarmas mengembangkan bisnis di sektor layanan keuangan seperti asuransi dan perbankan. Saat krisis ekonomi terjadi di tahun 1998, Sinarmas mulai beroperasi secara komersial di bidang penyediaan energi, perdagangan besar,
serta infrastruktur telekomunikasi. Sinarmas juga membentuk pilar baru, mulai dari industri telekomunikasi melalui smartfren, industri pengembang dan real estate mencakup Sinarmas Land, pilar kesehatan mencakup Eka Hospital, serta membentuk organisasi kemanusiaan seperti Yayasan Dharma Eka Cipta, dan pendidikan seperti Sinarmas World Academy. Tahun 2014 Sinarmas resmi menjajaki ranah digital melalui Sinarmas Digital Venture dan akan terus berinovasi sesuai perkembangan era dan teknologi. Cara usaha Eka Cipta Wijaya untuk sukses. Dalam perjalanan bisnisnya, Eka Cipta Wijaya tidak selalu menemui jalan yang mulus. Lika-liku membangun usaha, kegagalan, dan kesulitan tidak mematahkan semangatnya untuk terus bangkit dan berusaha. Tercatat, Eka Cipta Wijaya Muda pernah mengalami bangkrut 4 kali. Prinsip atau cara usaha Eka Cipta Wijaya untuk sukses adalah dengan terus berusaha sampai berhasil melalui kerja keras dan memegang teguh disiplin dengan bahan bakar pantang menyerah. Melalui kisah perjuangan hidup Eka Cipta Wijaya, kita bisa belajar bahwa keberhasilan bukan suatu hasil instan, tetapi merupakan sebuah proses kegigihan mental dan kedewasaan sikap. Nilai-nilai luhur Sinarmas yang meliputi integritas, sikap positif, berkomitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif dan loyal merupakan 6 filosofi yang ditularkan dari sikap hidup seorang Eka Cipta Wijaya. Sejarah dan profil Sinarmas. Sinarmas berkomitmen pada praktik bisnis berkelanjutan melalui aspek ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Inisiatif terkini kami untuk terlibat pula dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Dari setiap pilar bisnis yang ada, tergambarkan fokus kami dalam pengelolaan komoditas serta layanan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, yang sekaligus mampu mendorong kesejahteraan dan perekonomian bangsa. Sejarah Sinarmas secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut. Tahun 1938, Eka Cipta Wijaya memulai perjalanan kewirausahaannya di Makassar pada usia 15 tahun. Tahun 1968, Eka Cipta Wijaya mendirikan kilang minyak goreng kopra pertamanya, Bitung Manado Oil Ltd di Sulawesi Utara. Tahun 1972, mulai bisnis pengembang dan real estate dengan PT Duta Pertiwi. Di tahun yang sama, Eka Cipta Wijaya mendirikan pabrika soda kimia, Ciwi Kimia yang kemudian menjadi pabrik kertas pertama Sinarmas. Tahun 1982, PT Internas Artha Leasing Company didirikan dan berkembang menjadi perusahaan jasa keuangan yang terintegrasi. Tahun 1986, Sinarmas Forestry mulai mengelola hutan tanaman pertamanya. Tahun 1996, PT Dian Swastika Sentosa didirikan untuk memfasilitasi listrik ke pabrik Asia Pulp Paper, EP, Sinarmas. Tahun 2005, Bank Sinta diakuisisi yang kemudian secara resmi menjadi Bank Sinarmas pada tahun 2006. Tahun 2006, PT Smart Telecom berdiri. Tahun 2018, Sinarmas merayakan ulang tahun ke-80. Tahun 2020, Sinarmas kini memiliki 7 pilar bisnis. Meskipun Eka Cipta Wijaya telah tiada, namun beliau akan selalu dikenang karena kisahnya yang inspiratif dan membangkitkan semangat. Ada beberapa kata bijak Eka Cipta Wijaya yang sampai saat ini menjadi pegangan bagi keluarga Sinarmas. Berikut di antaranya. Kesulitan apapun yang dihadapi, asal punya keinginan untuk berjuang, pasti semua kesulitan bisa diatasi. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Itulah profil dan kisah Eka Cipta Wijaya, sang pendiri Sinarmas. Perjalanan Eka Cipta Wijaya dalam membangun Sinarmas membuat beliau dikenal sebagai sosok pantang menyerah. Demikian yang dapat kami kupas,
Semoga kesuksesan Eka Cipta Wijaya bisa menjadi ilmu tambahan buat kita semua. Jangan lupa ikuti terus Motivasi Sehat, karena kupasan cerita yang akan datang menarik dan dapat kita ambil manfaatnya. Terima kasih.